Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan karena kita baru saja menonton event Samsung Galaxy S21 Unpacked, nggak sih? Unpacked 2021, jadi kita bisa melihat kalau Samsung tuh baru saja merilis S21 series dan juga Smart Text dan juga Galaxy Buds Pro, dan juga 3 hari yang lalu tuh dia baru aja ngerilis yang namanya Exynos 2100. Tapi di sini gue akan lebih fokus ke S21-nya karena gue akan coba breakdown perbedaan antara S21, S21 Plus dan juga S21 Ultra. Cuman ya, TLG belum diundang Samsung ya. Samsung tolong, saya mau bahas hands on Samsung, tapi kenapa tidak ada? Saya harus setiap hari menonton event, saya recap, saya jadikan video. Anda dendam sama saya Samsung? Enggak kan? Ya udah. Oke, kita mulai langsung aja dari beritanya. Ya kok berita? Ya berita sih. Cuman ya udah, di sini pokoknya gue udah mencium bau-bau akan adanya epic comeback sendiri karena by design S21 menurut gue keren banget, dan juga dari Exynos 2100 walaupun nggak ada official benchmarknya, belum ada perbandingannya. Ini terlihat sudah mulai mengejar-mengejar si naga ya. Jadi kita akan lihat aja nanti kalau udah ada reviewnya keluar, selain kita bisa melihat kameranya, itu kita bisa ngeliat juga dari masalah performance ya. Jika kita breakdown sebenarnya S21 tuh kan ada 3, S21, S21 Plus, dan juga S21 Ultra. Dimana kalau untuk S21 dan S21 Plus sendiri, itu bisa dibilang versi vanilanya. Karena ini terhitung cukup dekat sebenarnya. Karena S21 dan S21 Plus itu, kalau kita bandingin dulu, dibanding nanti S21 Ultra kan jauh lebih ribet ya. S21 itu cukup dianaktirikan dibandingkan kedua abangnya. Ya, S21 itu tetap pakai glass stick atau campuran glass dan polikarbonat, jadi ada plastiknya di sana. Sedangkan untuk abangnya itu dua-duanya itu pakai Gorilla Glass Victus. Cuman untuk S21 sendiri itu bagian depannya juga tetap Gorilla Glass Victus. Terus si S21 sendiri juga ini memiliki baterai yang paling kecil di 4000 mAh dengan ukuran layarnya itu 6,2 inci dengan resolusi Full HD dan juga adaptive refresh rate sekarang sudah dari 48 Hz sampai 120 Hz. Perbedaannya dengan si abangnya S21 Plus, dia itu layarnya 6,7 inci dan ini tetap sama adaptive refresh rate sama angkanya kayak si S21, dan baterai itu cukup berbeda, itu di 4800 mAh. Dan untuk kedua layar ya ini bakal sama-sama flat display, masih tetap ada punch hole di bagian atas untuk kamera depan. Jadi belum ada under display kamera di S21 ini. Nah, si S21 dan S21 Plus ini juga bisa dibilang menggunakan konfigurasi RAM yang berbeda, yaitu di 8GB dan 12GB. Cuman ini harus TBC atau to be confirmed karena S21 sendiri itu memang belum tersedia di Indonesia, jadi harusnya nyusul. Sedangkan S21 Plus itu yang terlihat di websitenya Samsung itu 12GB, walaupun ada yang bilang itu 8GB. Jadi ini harusnya to be confirmed. Dan juga untuk kedua smartphone ini dia sama-sama menggunakan, harusnya Indonesia itu dapat Exynos 2100. Makanya tadi gue bilang gue kepo banget dengan performa dari kedua smartphone ini. Nah, kalau ngomongin dari sisi harganya, S21 sendiri itu dihargain di 12,9 juta atau 13 juta dengan 4 varian warna. Itu ada di violet, pink, gue contekan dulu karena gue takut salah, violet, pink, white, dan juga grey. Sedangkan untuk S21 Plus itu di 15,9 juta itu bakal ada di Phantom Violet, Phantom Black, dan juga Phantom Silver. Jadi harusnya kita sama-sama bisa setuju kalau Phantom Violet tuh cakep banget, parah, ungu digabungin sama emas. Itu bagus banget, mau cowok mau cewek itu bagus menurut gua. Tapi kita bisa lihat harusnya nanti kedepannya akan ada versi kolaborasi seperti tahun-tahun lalu, di mana harusnya ada Red Edition-nya Jennie, dan juga mungkin ada kemungkinan yang BTS Edition juga akan ada comeback, karena setahu gue BTS juga masih muncul ya kemarin di Unpacked 2021. Nah, kalau ngomongin dari S21 sendiri itu ada satu hal yang perlu kalian notice, di mana dia itu nggak ada UWB atau ultra wideband, atau bisa dibilang ultra wideband atau kayak semacam super Bluetooth-nya yang bisa memberikan super speed transfer data antar device, dan juga tracking yang nanti harusnya berhubungan dengan si Smart Tag itu sendiri. Karena Smart Tag itu kan kayak semacam gantungan buat kalian tuh nge-tag, nyari tahu kalau ada barang hilang dan segala macam. Nah, moving on ke S21 Ultra. S21 Ultra ini bisa dibilang adalah sebuah superstar, man of the match, player of the field. Nggak tahu, gue tadi suka-suka gue aja bikinnya. Tapi S21 Ultra ini menurut gue sangat-sangat menarik karena cukup jomplang perbedaannya kalau dibandingin sama si S21 dan S21 Plus sendiri. Dan S21 Ultra sebenarnya kalau kita ngomongin spesifikasi kurang lebih sama. Dia itu pakai SoC-nya Exynos 2100. Yang kemarin gue ngomongnya itu Snapdragon 2100 dan gue kena best ya di kolom komentar di YouTube. Tapi untuk si S21 Ultra sendiri ini dia punya desain kamera yang jauh lebih gede gitu. Dia punya 4 kamera di sana. Kalau ngomongin layar dia 6,8 inci.
almost flat karena dia curve-nya itu terlihat sedikit kalau dibandingkan sama Find S2 Pro yang biasa gue pakai. Ini resolusinya itu di QHD+, jadi ini akan berbeda dengan si S21 dan S21 Plus yang masih pakai Full HD+. Adaptive refresh rate-nya itu 0 sampai 120 Hz dan untuk baterainya sendiri ini bakal di 5000 mAh. Cuma kalau kita ngeliat Samsung tuh kayak it's not a big fan of super fast charging 65 watt stuff. Jadi dia itu masih pakai 25 watt dengan chargernya itu dalam 30 menit tuh katanya bisa nge-charge 50%. Sedangkan kalau yang brand lain 30 menit yang tahun 65 biasanya udah full, bahkan beberapa udah mulai research ke arah 100 watt. Dan seperti yang kalian sudah lihat, kotaknya itu tipis banget, jadi sudah dipastikan tidak ada charger lagi. Jadi dalam handphone kan cuma dapat manual, harusnya SIM injector, kabel, dan juga smartphone itu sendiri. Nah, untuk si S21 Ultra sendiri tentu aja yang paling menarik itu adalah di bagian S Pen-nya, atau lebih tepatnya optional aksesoris S Pen-nya. Karena S Pen ini itu tidak punya kompartemen khusus di S21 Ultra. Jadi gue kayak ngeliat itu kayak emergency plan gitu, atau mungkin lebih ke survei. Seandainya orang itu kalau S Pen itu sebagai additional kayak Apple Pencil, apakah orang itu bakal mau beli? Dan mungkin aja ini bisa diikuti oleh si iPhone. Who knows, kayak tiba-tiba iPhone ngeluarin iPhone 13 Pro Max bisa pakai Apple Pencil, kan orang bakal happy walaupun optional. Nah, di sini karena dia itu optional, jadi kalian harus beli lagi dengan harga itu. Kalau harga dari USD itu sekitar 560.000. Tapi kalau kalian pakai harganya Tokped gitu ya, e-commerce di mana yang Note 20, nah itu harganya itu di sekitar 15.000. Cuman kalau khusus S21 sendiri tuh memang dari Samsung tuh menyediakan dua box casing. Dan ini namanya cukup ribet, jadi harus baca lagi. Yang pertama adalah Galaxy S21 Ultra 5G Silicone Cover with S Pen. Nah itu harganya 899.000. Dan satu lagi itu adalah Galaxy S21 Ultra 5G Smart Clear View Antimicrobial Cover with S Pen. Jadi itu kayak flip cover. Ini harganya di 1,2 juta rupiah. Cuman kalau baik-baik lagi untuk S21 Ultra sendiri, untuk S Pen ya sebenarnya kalian nggak usah harus beli yang baru. Kalau kalian udah pakai Note, kalian udah pakai Tab, karena S Pen dari itu tuh bisa digunakan di S21 Ultra. Cuman satu kekurangan yang harus kalian tahu dari S21 Ultra adalah dia itu S Pen bawaan dia itu nggak support Bluetooth, dan kalau kalian pakai S Pen dari Note 20, kalian pakai S Pen dari Tab, itu nggak akan ada support Bluetooth-nya ke S21 Ultra, which mean kalian nggak bisa pakai Air Gesture, kalian nggak bisa yang kayak Next, kayak Harry Potter gitu untuk ambil foto, shutter button. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah kalau S Pen dan juga smartphone-nya terpisah, itu tidak ada notifikasi. Jadi kalau hilang, GoPay kalian hilang langsung di tempat. Jadi makanya sangat-sangat direkomendasikan untuk pakai casing atau minimal kalian ikat lah. Dan yang menarik sebenarnya adalah S Pen Pro, karena S Pen Pro kan emang di launching barengan sama si S21 Ultra. Dan S Pen Pro sendiri ini harusnya karena dia Pro ya, dia itu punya fitur-fitur yang gestur, yang Bluetooth dan segala macamnya. Cuma gue nggak tahu karena dia juga kompatibel untuk generasi-generasi sebelumnya kayak untuk Note, untuk Tab, gue rasa akan ada sesuatu yang berbeda dari S Pen Pro dibandingkan S Pen even dari S Pen Note 20 dan segala macam. Mungkin dia punya gimmick-gimmick yang lebih baik dan segala macamnya, kita nggak pernah tahu. Nah, kalau ngomongin S21 Ultra sendiri ini bakal ada 3 varian, itu bakal di 12/128, itu startingnya di 18,9 juta, dan itu ada 12,256, dan paling mentok tuh di 16,512, dimana untuk yang 16,512 itu juga bakal nyusul kayak si S21. Nah, kalau ngomongin dari si harganya, dari warnanya sendiri, itu bakal ada Phantom Black dan Phantom Silver. Gue nggak tahu seberapa bangga Samsung dengan warna Phantom Black. Mereka bikin sebuah video estetik hampir 3 menit untuk memperlihatkan proses pembuatan si Phantom Black ini sendiri. Tapi kalau kita ngomongin terakhir tuh ya ada dua hal yang sebenarnya dari tadi gue nggak bahas. Yang pertama itu adalah kamera, karena baik-baik lagi reviewer tuh harusnya masih NDA, belum bisa ngasih lihat hasilnya, belum ngasih lihat video yang mereka dapat gimana, fiturnya segala macam. Jadi either kalian nonton reviewer lain untuk hasil kameranya, atau ya doain aja gue bisa hands on S21 untuk gue coba tes kameranya dan gue bisa bagikan pengalamannya ke kalian. Tapi untuk kamera S21 sendiri dan S21 Plus itu kurang lebih sama. Jadi untuk main kameranya itu dia bakal di 12 megapiksel dengan bukaan 1,8, ultrawide 12 megapiksel dengan bukaan 2,2, dan juga telefoto itu 64 megapiksel dengan digital zoom-nya itu sampai 30 kali. Sedangkan S21 Ultra tentu aja ini jauh lebih superior
Kamera utama 108 megapiksel, ini datang dari yang kemarin cuman udah lebih diperbaiki. Terus untuk kamera ultrawide itu di 12 harusnya. Kamera ultrawide itu di 12 megapiksel di 2,2 dan juga dia punya dua telefoto 10 megapiksel. Satunya zoom 3 kali dan satunya zoom 10 kali. Dan kalian bisa space zoom sampai 100 kali. Dan kalau gua coba nonton dari first impressionnya MKBHD itu menyatakan kalau untuk space zoom, untuk zoom 30 kalinya S21 itu udah jauh lebih improve dan jauh lebih stabil. Jadi harusnya ini one thing to look up. Nah untuk kamera depannya untuk S21 dan S21 Plus itu bakal di 10 megapiksel dan S21 Ultra itu bakal di 40 megapiksel yang capable buat ngambil video 4K. Mantap, ngevlog pakai S21 Ultra aja, nggak usah pakai yang lain. Samsung keren ya, hands on Samsung tahun depan saya harus ikut. Awas aja kalau nggak. Oke, moving on, satu lagi yang nggak gue bahas itu adalah tadi gue bilang adalah masalah performanya Exynos 2100 karena salah satu thing to look up. Akan menarik karena kabar-kabar Exynos juga akan menggantikan semua lini Snapdragon ke depannya dan juga Exynos ini tahun depan harusnya kerjasama sama AMD. Bahkan mungkin kita berharap di Z Fold 3 udah kerjasama sama AMD, jadi bisa dipakai buat main game dengan tablet, anjay. Nah, sebelum menutup ya gue kasih kesimpulan dikit ya, dimana untuk S21 dan S21 Plus dan S21 Ultra. Perbedaannya itu 3 juta, 3 juta, 3 juta. S21 itu tentu aja ditujukan untuk mereka yang pengen smartphone kecil, mereka nggak terlalu peduli dengan bahan di belakangnya, tetap dengan SoC terbaik dan juga RAM 8GB buat mereka udah oke dan harusnya kameranya cukup oke lah kalau kita ngomongin standar dari Samsung. Tapi kalau kalian ke S21 Plus tentu aja kalian mendapatkan baterai yang jauh lebih banyak dan juga layar yang lebih besar untuk masalah entertainment. Tapi kalau kalian ke S21 Ultra tentu aja layar yang jauh lebih superior dari Full HD naik ke QHD. Dan juga brightness-nya itu peak-nya itu di 1500 nits dan juga refresh rate-nya itu adaptive-nya itu 10-120 Hz yang harusnya akan menarik ketika kita perbandingkan adaptive-nya dibandingkan flat 60 Hz, kira-kira mana yang akan jauh lebih awet untuk masalah baterainya. Tapi tetap ya, ini tuh kayak kalau kalian pernah nonton yang video marketing tuh kayak popcorn kecil, popcorn gede nih kan, kalian tuh nggak lapar kan, tapi ditaruh di popcorn tengah sebagai bait di tengah. Jadi kalian tuh kayak, kalian mau beli S21, terus kayak ngeliat, ih tanggung nih, tambah baterai, tambah 3 juta, RAM harusnya antara 8 sama 12 ya, 8 ke 12, lumayan nih, gue ini aja deh, terus ngeliat ini jauh lebih bagus lagi, dari sini kalian dipindahkan ke sini sama Samsung, jadi kalian kena bait di tengah, jadi kalian belinya apa? S21 Ultra, bagus, kasih sell yang tinggi buat Samsung, biar dia bisa melakukan epic comeback yang harusnya menjadi judul dari video ini. So, I guess that's it, karena ya S21 Ultra keren, desain keren, gue suka banget, dan juga ada Galaxy Buds Pro sebagai bonusnya, cashback 1 juta, Galaxy Smart Text. Ya banyak lah, biasalah Samsung kalau launching tuh PO-nya tuh emang menggugah selera. So that's it, jangan lupa like, comment, share, follow kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you dalam waktu dekat sih, soalnya harusnya lusa udah ada news lagi. Bye bye guys.